Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, siswa-siswi tingkatan SMA se-Sulawesi Selatan. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, gimana nih terkait persiapan TKA-nya? Semoga mulai hari ini kita sudah belajar untuk mempersiapkan TKA karena udah nggak lama lagi ya. Nah, terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru pendamping di sekolah yang senantiasa mendampingi adik-adik kita di sekolah dengan penuh tulus dan ikhlas. Semoga Bapak dan Ibu mendapatkan kesehatan yang berlimpah. Nah, kembali lagi masih di program yang sama, program andalan kita yaitu Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Oke adik-adik, kembali lagi bersama Kak Rifa di sini. Tentu saja kalau ketemu Kak Rifa, berarti kita akan membahas terkait dengan mata pelajaran biologi, ya. Nah, di sini kembali lagi kita masih di persiapan TKA ya, materi terkait TKA. Nah, materi untuk hari ini secara khusus ini masih berkelanjutan dengan materi yang sebelumnya Kakak bahas, masih terkait dengan proses anabolisme khususnya fotosintesis. Nah, tetapi hari ini kita akan bahas mengenai faktor dan percobaan dari fotosintesis itu. Jadi kita akan membicarakan faktornya terlebih dahulu, kemudian dari faktor itu kita akan menghubungkan ke percobaan fotosintesis. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita akan masuk ke poin utamanya. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan faktor. Apa yang menjadi poin utama ada dua. Bagaimana pengaruh faktor lingkungan terhadap terjadinya proses fotosintesis. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita akan melihat bagaimana percobaan dari fotosintesis. Nah, masuk ke bagian pertama, ada faktor lingkungan yang menjadi pengaruh dalam proses fotosintesis. Apa saja sih yang menjadi faktor lingkungan tersebut yang bisa mempengaruhi sebuah proses fotosintesis? Yang pertama di sini yang sangat berpengaruh atau yang sangat diperlukan dalam proses fotosintesis itu pengaruh dari adanya intensitas cahaya. Kenapa sebuah intensitas cahaya itu mempengaruhi? Ini bisa dilihat dari beberapa faktornya. Itu cahaya ini digunakan sebagai sumber energi utama pada proses yang namanya fotosintesis. Sehingga intensitas cahaya itu sangat mempengaruhi proses di dalamnya. Nah, yang pertama, jika intensitas cahayanya rendah, ini akan menghasilkan atau membuat proses fotosintesis itu melakukan prosesnya itu sangat sering terjadi di laju fotosintesis tersebut. Nah, ini kalau dia rendah, intensitas cahayanya rendah, ini menyebabkan terjadinya pembatasan. Terjadinya pembatasan pada proses fotosintesis tersebut. Nah, kalau dia rendah ya, terbatas sehingga laju fotosintesis itu meningkat seiring dengan intensitas cahayanya. Jadi kalau rendah dia juga lajunya berkurang. Kalau dia sedang, di sini ada intensitas cahaya sedang, ini akan menyebabkan terjadinya yang namanya percepatan produksi. Ini yang sedang ya, berarti di sini optimalnya. Percepatan produksi energi dengan cara peningkatan fiksasi CO2. Jadi ini kemarin kita sudah bahas bahwa CO2 itu adalah bahan utama yang nantinya yang sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis juga. Nah, kemudian ada intensitas cahaya yang terlalu tinggi, ini justru dapat menyebabkan yang namanya photoinhibition. Jadi apa itu yang dimaksud dengan photoinhibition? Ini bisa terjadi kerusakan pada makhluk hidup tersebut atau tanaman tersebut akibat yang namanya kelebihan energi. Berarti ini terlalu banyak ya, terlalu intensitas cahayanya terlalu tinggi, laju reaksinya itu bisa merusak tanaman tersebut atau tumbuhan tersebut. Nah, seperti itu pengaruh dari intensitas cahaya terhadap proses fotosintesis. Nah, sekarang kita melihat pengaruh atau faktor yang kedua yang berpengaruh itu
ada panjang gelombang cahaya. Jadi karena tadi faktor utamanya itu ada cahaya, di cahaya tersebut tidak semua panjang gelombang itu bisa optimal terjadi yang namanya proses fotosintesis. Jadi panjang gelombang tertentu itu sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis tersebut. Nah, di sini kita melihat kemarin untuk proses fotosintesis itu melibatkan yang namanya cahaya tampak. Cahaya yang tampak. Nah, cahaya tampak itu kan kita bisa melihat ada beberapa warna. Magicu hiberneo di sini sudah tertera warnanya. Nah, ternyata prosesnya dalam spektrum cahaya yang dikenali atau cahaya tampak, fotosintesis itu efektif pada apa sih? Pada ini cahaya tampak fotosintesis itu efektif. Kemudian di dalam fotosistem itu kan kemarin terdiri dari beberapa pigmen masing-masing. Nah, di sini yang pertama yang berpengaruh adalah klorofil A. Kenapa klorofil A? Ini fungsinya untuk menyerap cahaya merah dan biru. Nah, cahaya merah dan biru inilah yang berperan utama atau proses fotosintesis itu terjadi optimalnya pada cahaya merah dan biru ini. Nah, berperan utama dalam reaksi fotokimia. Disinilah terjadinya fotosintesis. Kemudian ada juga klorofil B. Nah, ini klorofil B juga berfungsi untuk apa? Untuk memperluas spektrum penyerapan dari cahaya-cahaya tersebut. Cahaya di sini bisa menyerap cahaya biru atau yang berwarna orange. Kemudian pigmen yang ketiga itu ada karotenoid. Nah, di sini pigmen karotenoid itu dia berfungsi untuk menyerap cahaya hijau biru. Jadi, fungsinya sebagai pigmen yang bisa melindungi akibat adanya radiasi berlebihan. Nah, nantinya untuk panjang gelombang ini terjadi inefektivitas. Jadi, ada inefektivitas dari cahaya hijau atau klorofil zat hijaunya. Nah, ini untuk zat hijau itu ternyata dia sebagian besarnya cahaya ini dipantulkan sehingga di sini dipantulkan sehingga dia tidak dimanfaatkan secara efektif untuk cahaya hijau ini. Karena dia dipantulkan ya, jadi tidak efektif untuk proses fotosintesis. Nah, efektifnya justru di cahaya merah dan di biru ini. Nah, seperti itu untuk pengaruh dari panjang gelombang. Untuk pengaruh yang ketiga atau faktor yang ketiga, ini ada konsentrasi CO2. Jadi tadi kakak sudah katakan bahwa zat CO2 atau zat anorganik ini adalah merupakan bahan baku utama dari proses fotosintesis. Jadi ini bahan baku utamanya. Nah, nantinya kalau kadarnya rendah, di sini kita bisa melihat kalau kadarnya rendah ini menjadi penghambat atau terbatas proses fotosintesisnya karena yang dibutuhkan sebagai bahan utama ini kurang. Nah, kalau dia kadarnya meningkat itu bisa mencapai yang namanya titik jenuh, utamanya di tumbuhan-tumbuhan C3 ya, dari kelompok C3 itu bisa mencapai titik jenuh kalau kadar CO2-nya meningkat. Tapi kalau di tumbuhan C4 itu bisa digunakan secara optimal. Nantinya setelah titik jenuh, peningkatan CO2 itu tidak lagi bisa meningkatkan laju fotosintesis. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh yang namanya enzim ataupun dipengaruhi oleh yang namanya cahaya yang bisa menjadi pembatas. Nah, seperti itu pengaruh CO2. Jadi CO2 ini sangat dibutuhkan ya karena dia bahan baku utama. Kemudian untuk faktor selanjutnya ada faktor keempat di sini yang sangat berpengaruh adalah suhu. Kenapa sih suhu itu bisa mempengaruhi proses fotosintesis? Nah, di sini sebagian besar tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis optimalnya itu di suhu 25 sampai 35 derajat Celcius. Nah, kalau suhunya terlalu rendah, di sini terlalu rendah, ini aktivitas enzim itu juga bisa menurun drastis. Nah, kalau adik-adik melihat sebelumnya di materi sebelumnya itu ada siklus Kelvin yang menggunakan enzim tertentu. Nah, itu sangat berpengaruh dengan yang namanya suhu karena sifatnya termolabil. Nah, di sini akan menurun drastis sehingga laju fotosintesis itu bisa
melambat. Nah, kalau terlalu tinggi juga nggak bisa ya, kalau misalnya sudah di atas atau lebih dari 40 derajat Celcius, enzim itu akan mengalami yang namanya denaturasi. Sehingga prosesnya enzim mengalami denaturasi itu juga akan mempengaruhi proses fotosintesis jadi terhambat. Nah, nantinya di sini akan memberikan perbedaan dampak atau perbedaan adaptasi dari tumbuhan yang hidup di daerah tropis itu umumnya lebih toleran. Di yang hidupnya di daerah tropis itu toleran terhadap suhu tinggi. Misalnya dari kelompok jagung itu suka suhu yang tinggi dan cahaya yang terang. Itu bisa ya, dia survive di tempat tersebut. Dibandingkan dengan tumbuhan yang hidup atau beradaptasi di daerah yang beriklim dingin. Nah, seperti itu pengaruh suhu dari terhadap proses fotosintesis. Untuk selanjutnya yang bisa mempengaruhi proses fotosintesis itu ada pengaruh dari zat anorganik. Jadi apa-apa saja sih zat anorganik ini yang bisa mempengaruhi sebuah proses fotosintesis atau mempengaruhi tanaman tersebut. Nah, di sini nutrisi mineral itu bisa berfungsi sebagai pendukung. Salah satu contohnya ini ada nitrogen. Nitrogen di sini ini sangat diperlukan untuk mensintesis klorofil dan enzim fotosintetik yang membantu pada proses fotosintesis tersebut. Kemudian ada magnesium, ini juga membantu dalam pembentukan molekul klorofil, ada fosfor untuk pembentukan ATP atau energi. Kemudian dari besi, mangan, dan seterusnya ini bisa berperan dalam proses transport elektron di proses respirasi tumbuhan. Nah, kemudian kalau misalnya pengaruh zat anorganik ini atau zat ini kekurangan dari unsur tersebut, ini bisa berdampak pada proses fotosintesis atau pada tumbuhan tersebut secara langsung. Misalnya kekurangan nitrogen. Nah, ini kekurangan nitrogen daun itu atau tanaman itu membuat daunnya menjadi pucat. Nah, kemudian karena tidak terbentuk yang namanya klorofil ya. Kalau kekurangan magnesium ini bisa menghambat juga pembentukan klorofil. Sini, menghambat pembentukan klorofil. Kalau dia kekurangan fosfor, ini menurunkan produksi ATP atau energi. Jadi, zat anorganik juga sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis tersebut. Itu untuk faktor yang kelima. Nah, sekarang kita melihat faktor yang keenam, ternyata ada juga pengaruh dari zat inhibitor. Nah, apa itu zat inhibitor? Ini merupakan zat yang menghambat. Intinya dia adalah penghambat. Nah, dia bisa menghentikan jalannya suatu reaksi fotosintesis. Jadi, dia ceritanya penghambat, dia bisa langsung menghentikan jalannya sebuah proses fotosintesis. Nah, ini bisa mengganggu karena kenapa? Ini mengganggu aktivitas enzim maupun dari transport elektron. Jadi sangat berpengaruh. Nah, kita bisa melihat beberapa jenis inhibitor yang kita temui itu dari kelompok herbisida. Ini yang sifatnya herbisida sintetik ya, itu dia bisa bekerja dengan cara menghambat fotosintesis. Dia bisa menghambat fotosistem. Jadi kalau fotosistemnya sudah bermasalah itu sangat bisa menghambat atau membuat fotosintesis itu berhenti, tidak berjalan. Karena yang bertugas untuk menyerap cahaya di sini ini adalah pelaku utama yang terhambat. Kemudian ada ion logam berat ya, seperti penggunaan merkuri itu sangat merusak ya. Selain merusak lingkungan, itu juga pasti akan sangat berdampak pada proses fotosintesis. Dia merusak enzim dari fotosintetik tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu penggunaan oksigen berlebih atau adanya oksigen yang berlebih. Jadi oksigen ini kan sifatnya berguna ya, tapi kalau dia berlebih untuk tanaman itu juga tidak menguntungkan. Kenapa? Terjadi yang namanya fotorespirasi. Jadi utamanya di tumbuhan C3 ya, terjadi fotorespirasi karena ini dianggap sebagai bentuk inhibisi atau bentuk penghambat yang bisa menghambat proses fotosintesis tersebut. Nah, seperti itu untuk pengaruh dari zat inhibitor atau penghambat.
Nah, selanjutnya kita akan melihat dari beberapa faktor tersebut apakah benar faktor-faktor tadi itu mempengaruhi proses fotosintesis. Nah, kita perlu bukti dong. Kita perlu bukti bahwa memang itu berpengaruh loh terhadap proses fotosintesis. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, jadi di sini kakak akan memperlihatkan beberapa percobaan fotosintesis yang sifatnya klasik. Nah, ini ada 3 percobaan. Yang pertama itu ada ilmuwan yang bernama Ingenhousz. Ini percobaan yang dilakukan pada tahun 1779 ya. Nah, dari percobaannya, tujuan utama dari percobaan Ingenhousz ini bertujuan untuk membuktikan. Nah, kita melakukan percobaan untuk menerima yang namanya atau mencari yang namanya bukti nih. Nah, ini untuk membuktikan bahwa cahaya matahari itu sangat berperan dalam produksi oksigen pada tumbuhan. Jadi tadi faktor dari intensitas cahaya. Jadi apakah benar cahaya itu berpengaruh atau dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Nah, ini percobaannya dilakukan pada hidrilla. Di sini ada hidrilla. Nah, hidrilla ini tanaman air. Ini dimasukkan ke dalam gelas kimia ya. Ini kita gunakan wadahnya, digunakan wadahnya gelas kimia, kemudian ditambahkan dengan air. Nah, ingat ya, untuk proses fotosintesis itu butuh H2O dan butuh CO2. Jadi H2O dan CO2 sebagai bahan utama. Nah, jadi di sini dimasukkanlah air ke dalam gelas kimia ini. Kemudian hidrilla tadi dimasukkan ke dalam dan ini hidrilla ini ditutup dengan corong. Jadi corongnya dibalik. Jadi bagian atasnya batang corong ini berada di atas. Kemudian ini ditutup lagi dengan tabung reaksi. Nah, kemudian percobaan ini atau wadah ini disimpan dalam kondisi yang banyak cahaya. Jadi ada cahaya yang masuk. Nah, terjadilah proses fotosintesis oleh tumbuhan ini. Nah, ternyata setelah percobaan ini nantinya di sini muncul gelembung-gelembung gas yang menandakan bahwa tumbuhan ini menghasilkan O2 atau oksigen. Nah, sehingga ini memberikan kesimpulan pada percobaan ini bahwa cahaya adalah faktor yang mutlak dalam proses fotosintesis. Nah, di sini karena dia ada cahaya sehingga tumbuhan hidrilla ini mampu melakukan yang namanya fotosintesis dan menghasilkan gelembung gas. Nah, seperti itu. Itu untuk percobaan fotosintesis yang pertama. Nah, kita melihat percobaan fotosintesis yang kedua itu ada dari percobaan Sachs pada tahun 1864. Nah, ilmuwan ini bertujuan untuk melakukan pembuktian bahwa fotosintesis itu menghasilkan pati atau amilum sebagai hasil akhir dari proses fotosintesis tersebut. Jadi dari reaksi terang, reaksi gelap nanti menghasilkan gula ya, glukosa. Nah, itulah nanti diuji dulu apakah benar dia menghasilkan pati atau amilum di akhir prosesnya. Nah, di sini ilmuwan ini melakukan percobaan pada daun, salah satu daun. Jadi diambilnya ini bagian daun, kemudian daun ini ditutupi kertas atau bisa pakai aluminium foil ya. Nah, ini ditutupi di sebagian dari daun ini atau di bagian tertentu. Kemudian nantinya daun ini dimasak, dipanaskan ya. Dipanaskan ini di dalam tabung reaksi yang sudah berisi air. Kemudian dipanaskan itu tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan zat klorofil dari si daun ini. Jadi zat hijau daunnya dihilangkan dulu dengan proses pemanasan ini. Kemudian setelah dipanaskan, bagian dari daun ini ditetesi larutan iodin. Nah, ditetesinya ternyata memberikan perubahan. Bagian yang ditutupi kertas tadi ini kan dibiarkan dalam kondisi ada cahaya ya. Dalam kondisi ada cahaya tetapi sebagian ditutup. Nah, setelah ditetesi ternyata bagian yang ditutupi itu tetap berwarna hijau. Sedangkan bagian ini tetap berwarna hijau. Sedangkan bagian yang terkena
sinar matahari itu berubah menjadi biru kehitaman. Nah, ini menandakan bahwa terdeteksi yang namanya pati atau amilum. Karena perubahan warna tersebut ya, karena zat klorofilnya sudah dihilangkan. Berarti murni ini pewarnaannya, perubahan warnanya itu karena adanya kandungan pati atau amilum. Sehingga percobaan ini memberikan kesimpulan bahwa fotosintesis itu menghasilkan karbohidrat. Ini dalam bentuk pati dan cahaya itu menjadi syarat utama karena bagian yang tidak terkena cahaya itu tidak berubah ya, tidak membentuk pati atau tidak menghasilkan pati. Nah, itu terjadi sebagai proses atau syarat utama dari sebuah proses fotosintesis. Nah, itu untuk percobaan yang kedua. Kita beralih ke percobaan yang ketiga. Ini dilakukan oleh ilmuwan yang bernama Engelmann. Nah, ini pada tahun 1882. Jadi, apa tujuan dari ilmuwan ini? Untuk membuktikan bahwa pengaruh panjang gelombang cahaya itu merupakan faktor yang bisa mempengaruhi proses dari fotosintesis. Nah, apakah benar panjang gelombang tertentu mempengaruhi fotosintesis? Nah, kita lihat percobaannya. Jadi, Engelmann ini melakukan percobaan pada Spirogyra. Jadi, ini kelompok alga ya, alga Spirogyra. Jadi, ini diamati di bawah mikroskop dengan memberikan cahaya tampak dengan menggunakan prisma. Jadi, di sini ada penggunaan prisma untuk memantulkan cahaya tampak ya. Jadi cahaya tampak tadi sudah ada beberapa di sini, dari merah sampai ke ujung sini ada berwarna ungu. Nah, kemudian dari percobaan ini ditambahkan yang namanya bakteri. Bakteri yang sifatnya aerob. Artinya bakteri aerob itu penyuka oksigen. Jadi bakteri ini digunakan sebagai indikator bahwa bakteri ini akan berada pada kondisi dengan adanya gas oksigen atau O2 karena dia butuh O2 ya. Nah, ternyata setelah diamati di bawah mikroskop, ini bakteri ini berkumpul di satu titik tertentu di mana dia hanya berada pada spektrum yang berwarna merah dan berwarna biru. Sehingga ini menandakan bahwa Spirogyra ini melakukan proses fotosintesis menghasilkan oksigen di cahaya tertentu saja, di cahaya merah dan biru yang merupakan cahaya atau panjang gelombang yang sifatnya optimal untuk proses fotosintesis. Sehingga bakteri hanya akan berkumpul di daerah tersebut yang punya banyak oksigen. Nah, ini dari percobaan ini terbuktilah bahwa percobaan atau proses fotosintesis itu sangat berpengaruh terhadap panjang gelombang. Nah, muncullah kesimpulan dari percobaan ini bahwa panjang gelombang biru dan merah itu yang paling efektif dalam proses fotosintesis. Ini dengan serapan pigmen fotosintetik. Jadi di sini optimal pada merah dan biru saja dari cahaya tampak yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Itu adalah percobaan proses fotosintesis untuk membuktikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fotosintesis. Nah, sekarang kita akan melihat contoh soal. Kita latihan contoh soal yang bisa menjadi prediksi untuk soal-soal TKA ke depan. Nah, di contoh soal pertama di sini Kakak bacakan soalnya, ada daun tanaman ditutupi sebagian oleh filter plastik merah. Nah, di bagian A. Kemudian selanjutnya yang A itu di sini A ya, berwarna merah. Kemudian B itu berwarna hijau. Nah, terus selanjutnya dan biru di bagian C. Biru. Nah, terus yang sedangkan di bagian D ini dibiarkan terbuka. D ini terbuka. Oke, nah setelah daun direbus dalam air dan alkohol, seluruh permukaan ditetesi Lugol. Prediksi warna akhir daun yang paling tepat adalah, nah berarti ini berdasarkan
percobaan apakah fotosintesis itu benar menghasilkan pati atau amilum di akhir ya di prosesnya. Kita baca opsi pertama, berwarna biru tua. Yang ini berwarna biru tua karena klorofil menyerap cahaya hijau secara optimal. Jadi tadi untuk cahaya hijau ini dipantulkan ya. Jadi cahaya hijau itu atau klorofil yang berwarna hijau itu sebagian besarnya dipantulkan sehingga tidak efektif untuk proses fotosintesis. Jadi ini kurang tepat ya, tidak berwarna biru tua karena zat cahaya hijau di penyerapan cahaya hijau. Nah, kalau di opsi B di sini ada A dan C berwarna biru tua. A dan C itu merah dan biru, berwarna biru tua karena klorofil efektif menyerap spektrum merah dan biru. Jadi ini tadi ya kita bahas baru saja untuk spektrum merah dan biru itu yang paling efektif pada percobaan Engelmann. Dibuktikan dengan percobaan Engelmann. Berarti di sini yang biru dan merah. Berarti A dan C sesuai dengan pernyataan dari opsi tersebut. Berarti ini adalah jawaban yang tepat. Kalau ini selebihnya masih kurang tepat ya, D tetap pucat, harusnya D ini dia berfotosintesis karena terbuka. Berfotosintesis, nantinya kalau di TTC harusnya dia mampu menghasilkan warna biru kehitaman karena ada patinya. Kemudian selanjutnya ini ABC berwarna sama, ini tidak mungkin ya. Nah, ini salah karena dia pucat. Kemudian yang E itu C paling pucat karena cahaya biru memiliki panjang gelombang terbesar yang tidak efisien. Nah, C ini tidak ya. Ini sangat tidak sesuai karena dia bukan panjang gelombang yang terbesar kalau biru itu. Nah, itu untuk contoh soal pertama. Nah, baik kita lanjut di soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, di sini kita lihat soalnya. Filamen alga Spirogyra dan bakteri aerob disinari cahaya matahari yang telah dilewatkan melalui prisma. Di tengah pengamatan, medium air ini kehabisan pasokan CO2. Jadi di tengah pengamatannya terjadi kehabisan. Jadi stok CO2-nya habis. CO2 yang terlarut. Dampak yang paling mungkin dari terjadinya distribusi bakteri aerob. Jadi yang ditanyakan dampak distribusi dari bakteri aerob terhadap habisnya pasokan CO2 atau suplai CO2 di dalam pengamatan tersebut. Nah, kita lihat opsinya. Di sini ada beberapa opsi. Kehabisan CO2 ya. Nah, di sini di bagian A ini tetap berkumpul di spektrum merah dan biru karena reaksi terang tidak butuh CO2. Ya, benar bahwa reaksi terang itu tidak butuh CO2. Yang dibutuhkan itu di reaksi gelap. Akan tetapi karena tidak dibutuhkan CO2 di sini tidak menyebabkan si bakteri ini berkumpul di merah dan biru. Karena terjadinya di reaksi terang itu harus menghasilkan yang namanya oksigen. Di oksigen itu barulah berkumpul si bakteri aerob ini. Jadi karena tidak ada CO2, tidak butuh, reaksi terang juga tidak bisa berlangsung karena harus ada CO2 dan juga H2O yang menjadi bahan utama. Jadi ini tidak tepat ya. Nah, kemudian di bagian B ini menyebar merata ke seluruh spektrum. Nah, normalnya saja ini tidak menyebar merata. Dia hanya di merah dan biru harusnya. Yang bisa menghasilkan oksigen karena proses fotosintesis. Ini karena bakteri beralih melakukan respirasi anaerob. Ini tidak ya, karena jenis bakterinya itu aerob. Dia harus atau dia suka dengan oksigen. Dia butuh oksigen gitu. Nah, yang bagian C ini menyebar acak atau tidak terkumpul karena ketiadaan CO2 yang menghentikan siklus Calvin. Jadi ketiadaan CO2 atau berhentinya suplai CO2 itu sangat berpengaruh terhadap siklus Calvin atau reaksi gelap karena ini adalah bahan utamanya. Bahan utama CO2.
Nah, sehingga kalau tidak ada CO2 berarti siklus Kelvinnya tidak berlangsung. Nah, ini berimbas juga, walaupun ini yang terhambat adalah reaksi gelap, tapi ini berimbas kepada reaksi terang. Kenapa? Karena tidak ada hasil NAD+ dan ADP-nya yang berfungsi nantinya sangat berpengaruh antara reaksi terang dan reaksi gelap dalam menghasilkan yang namanya oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri aerob tadi. Jadi ini adalah jawaban yang tepat ya, karena itu sangat menghambat siklus atau reaksi gelap dari fotosintesis. Nah, di sini deh ada kata berkerumun di spektrum hijau. Ini sama sekali tidak ya, karena ini tidak efektif. Kembali lagi tadi tidak efektif untuk cahaya hijau. Nah, di bagian E ini mati seketika karena CO2 yang habis langsung meracuni respirasi bakteri. Ini tidak langsung ya, jadi ini prosesnya akan perlahan karena yang dibutuhkan oleh bakteri aerob itu tidak tersedia, tapi masih ada. Cuman karena CO2-nya habis, ini bisa menghambat atau bisa menghentikan proses reaksi gelap. Jadi ini juga tidak tepat. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah di bagian C ya. CO2 itu suplainya bisa menghambat kalau dia habis atau tidak ada suplai CO2 di dalam proses fotosintesis tersebut. Nah, seperti itu ya adik-adik, bagaimana kita melihat faktor yang bisa mempengaruhi fotosintesis dan bagaimana kita melihat menghubungkan dengan adanya percobaan sebagai bentuk pembuktian dari faktor-faktor tersebut. Nah, baik, itulah tadi yang materi yang kakak sampaikan terkait dengan faktor yang bisa mempengaruhi proses dari fotosintesis, baik itu reaksi gelap maupun reaksi terang dari fotosintesis secara umum ya. Nah, kemudian ada beberapa percobaan klasik yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk membuktikan bahwa faktor tersebut benar berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Oke adik-adik, semoga apa yang kakak sampaikan bisa diterima dengan baik oleh adik-adik semua. Selamat belajar, proses persiapan TKA-nya ditingkatkan lagi. Kurang dan lebihnya dari kakak mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.